Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Hiram dalam program Sapa Senja. Dan sore hari ini saya berdoa agar semua jemaat Tuhan SLCC dipelihara, diberikan penyertaan, perlindungan, pertolongan, dan berkat Tuhan bagi kita semua. Semoga kita ada dalam kondisi yang sehat, yang baik, ada damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Sore hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan mengenai hidup hanya sekali. Dasar firman di dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kemudian saya lanjutkan di Pengkhotbah 12 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ini seperti lanjutan dari ayat yang sebelumnya tadi saya baca ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini yang kita imani bersama, bahwa hidup kita hanya sekali. Setelah mati kita akan dihakimi, jasad atau tubuh kita akan kembali ke tanah, menjadi debu seperti sedia kala, karena kita adalah diciptakan dari debu. Manusia diciptakan dari debu, dan kemudian roh kita itu yang kekal, yang akan kembali kepada Allah, Sang Pencipta kita, yang mengaruniakannya kepada kita. Kehidupan kita semua tahu dan saat ini sedang menghidupinya. Kehidupan bukanlah misteri. Kehidupan adalah real, nyata yang saat ini kita jalani. Tetapi kematian adalah sebuah misteri bagi kita. Dan kalau setelah mati kita akan dihakimi, dan setelah mati kita akan memasuki kehidupan yang selama-lamanya, seperti itu dikatakan, yang kekal. Oleh karena itu kita harus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjalani hidup ini yang hanya satu kali ini dengan maksimal. Sama seperti kita akan menghadapi ujian waktu kita sekolah, kita menghadapi ujian akhir waktu kita kuliah, kita menghadapi mungkin interview dalam kita melamar pekerjaan. Kita pasti akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Apalagi ketika kita akan menghadapi suatu saat kita semua pasti mati, kita semua pasti berpulang kepada Bapa kita di surga. Kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, dalam hidup kita yang hanya satu kali ini, apa prinsip-prinsip penting yang harus kita pegang dalam kita menjalaninya? Saya akan bagikan yang pertama adalah tidak menyakiti siapapun. Ya, ini dari kita tidak boleh menyakiti siapapun. Ya, Bu Ana pernah bicara bahwa di saat Bapak almarhum itu kritis, Bapak sempat memberikan pesan kepada anak-anaknya untuk berhati-hati dalam berkata, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu adalah pesan yang sangat penting, sangat prinsip yang harus kita pegang dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Dan biasanya sakit hati itu timbul dari perkataan kita, mungkin juga dari sikap kita, dari tindakan kita. 1 minggu yang lalu kurang lebih ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Ada rekaman CCTV. Di situ ada 3 orang. Mereka bertetangga, seberang-seberangan kemungkinan, dan mereka berdebat. Mereka saling, di situ ada mengacungkan jari yang menyimbolkan penghinaan gitu ya. Di sana mereka mengacung-acungkan jari, kemudian juga berkata-kata kepada tetangganya, dan akhirnya tetangganya karena mungkin sakit hati, dia masuk ke dalam rumahnya. Dia mengambil, pertama dia senjata handgun ya, senjata tangan, dia tembak gitu suami dan istrinya. Kemudian setelah itu dia belum selesai, dia kembali lagi ke rumahnya, dia mengambil senjata laras panjang dan dia menembaki lagi 2 suami istri itu. Nah, dari perkataan kita itu bisa sangat menyakitkan orang lain. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan di sini, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang.
baik orang Yahudi ataupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Dapat diartikan di sini kepada orang percaya, kepada orang seiman, kepada orang yang tidak seiman. Semua mereka adalah saudara-saudara kita. Kita tidak boleh menyakiti. Jangan kita menimbulkan syak. Menimbulkan syak. Syak itu adalah sesuatu yang mengganjal di hati orang lain. Sesuatu yang tidak berkenan dan terus ada di dalam hati orang lain. Nah, jangan kita menimbulkan syak dalam diri orang lain yang bisa memberikan kebencian, sakit hati, dan lebih lagi berkembang kepada akar pahit. Ya. Nah, selanjutnya prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, kita jangan menyakiti hati siapapun. Selanjutnya, kalau kita disakiti, kita harus memaafkan. Kita harus memaafkan. Ini ada seperti dua mata koin ya. Yang satu, kita tidak menyakiti orang lain. Kalau orang lain menyakiti kita, kita harus memaafkan. Kita harus mengampuni. Petrus berkata kepada Yesus di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, dari firman ini saya percaya bahwa memaafkan itu harus berulang-ulang. Ketika kita mengingatnya, kita memaafkan lagi, mengingatkan lagi. Dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi kita, saya sangat yakin kita berserah, kita minta pertolongan, kekuatan, maka kita sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sampai apa? Sampai tidak ada lagi kemarahan, sampai tidak ada lagi kebencian, bahkan sampai tidak ada lagi yang tadi dikatakan syak di dalam diri kita. Ini yang bisa saya bagikan dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya satu kali, oleh karena itu janganlah kita menyakiti hati orang lain. Dan ketika kita tersakiti, marilah kita terus mengampuni sampai tidak ada ruang dalam hati kita untuk kebencian, kemarahan, bahkan syak sekalipun di dalam hidup kita yang hanya satu kali ini. Tuhan Yesus memberkati.